Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herhandayani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi saya di Desa Kademangan, tepatnya di Kampung Lembur Kaler dan Kampung Lembur Tengah. Pengabdian ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiolinguistik yang diajukan kepada dosen mata kuliah Ibu Cinde Adediningsih SPD MPD yang saya hormati. Baik, langsung saja. Yang pertama ada tempat, waktu, dan anggaran selama pelaksanaan observasi berlangsung. Tempatnya yaitu Jalan Aryanata Manggala, kilometer 09, Kampung Lembur Tengah RT 05 RW 06, dan Kampung Lembur Kaler RT 04 RW 05, Desa Kademangan, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Mande, Provinsi Jawa Barat. Adapun waktu penelitiannya yaitu pada tanggal 4 Mei 2023 dan 6 Mei 2023. Kegiatan ini memerlukan dana, yang mana dana yang kami keluarkan selama kegiatan berlangsung yaitu sejumlah Rp300.000, yang mana uang Rp300.000 ini kami gunakan untuk memberikan konsumsi kepada masyarakat Desa Kademangan, yang mana mereka bersedia untuk menjadi narasumber kami untuk diwawancarai sebagai narasumber. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai dan mengetahui bagaimana sikap dan sejauh mana pemahaman mereka dan pengetahuan mereka mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat. Bagi masyarakat, dengan adanya kegiatan ini dapat membantu lebih peka dan sadar terhadap bahasa Indonesia, karena memang bahasa Indonesia ini adalah lambang negara nasional sekaligus sebagai tanda jati diri bangsa yang harus dikuasai dan dibanggakan setelah bahasa daerah yang harus dikuasai. Selanjutnya di sini ada pengertian sikap bahasa. Menurut Anderson tahun 1974, sikap bahasa adalah tata cara kepercayaan yang berhubungan dengan bahasa yang secara relatif berlangsung lama mengenai suatu objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang yang memiliki sikap bahasa itu untuk bertindak dengan cara tertentu yang disukainya. Maksud di sini yaitu sikap bahasa merupakan suatu ciri dari seseorang untuk menunjukkan sikap bahasa positif atau negatifnya di hadapan orang lain. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu metode kegiatan. Pada penelitian ini, sasaran yang kami gunakan yaitu masyarakat Kampung Lembur Tengah RT 05 RW 05 dan Kampung Lembur Kaler RT 04 RW 05, Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Dasar pelaksanaan yaitu pada pasal 36 dalam Undang-Undang tahun 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kalimat itu menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan, yang mana penelitian ini juga merupakan penelitian mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang didasarkan dengan sikap bahasa positif dan negatif. Dalam kajian sosiolinguistik, sikap bahasa merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang ditilai oleh lawan bicaranya atau orang lain yang melihat tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu metode kegiatan penelitian, yang mana kami menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode dengan survei ke lokasi dan mencari hasil data melalui wawancara. Wawancara ini kami laksanakan dengan memberikan sebuah soal berupa tes, maka dari itu mereka memberikan jawaban atas apa yang kami berikan dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya itu rancangan evaluasi. Membantu masyarakat yang kesulitan untuk mengungkapkan suatu maksud yang hendak mereka jelaskan. Penelitian ini yaitu untuk membantu masyarakat Desa Kademangan yang tepatnya di Kampung Lembur Kaler dan Kampung Lembur Tengah untuk mempermudah dalam mengungkapkan suatu pendapat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak baku. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan paling pertama sebelum pengabdian yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April tahun 2023,
kami berkunjung untuk mensurvei tempat lokasi yang kami pilih dan meminta izin kepada pihak Kepala Desa Kademangan pada saat tanggal 4 Mei dengan menyertakan surat perizinannya. Jadi, langkah awal yang kami lakukan sebelum kegiatan observasi berlangsung, kami mensurvei terlebih dahulu Desa Kademangan tersebut. Apakah layak tempat tersebut untuk kami jadikan sebagai tempat observasi berlangsung? Nah, setelah kami melihat tempat itu menurut peneliti itu layak, kami memulai membuat surat dan memberikan surat perizinan itu kepada kepala desa untuk meminta izin atas keberlangsungan observasi itu. Nah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023 kami melaksanakan wawancara kembali pada masyarakat Kampung Lembur Tengah dan Kampung Lembur Kaler. Proses wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar apa saja yang mereka ketahui dan bagaimana pendapat mereka mengenai bahasa Indonesia. Setelah kami memberikan surat perizinan kepada masyarakat yang ada di desa ataupun kepada kepala desa Kademangan, kami memulai wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang ada di desa tersebut, karena memang pada dasarnya masyarakat yang ada di lingkungan desa tersebut juga merupakan masyarakat desa Kampung Lembur Tengah dan Kampung Lembur Kaler. Kami menanya terlebih dahulu apakah mereka siap untuk dijadikan kami sebagai narasumber. Nah, selanjutnya itu hasil kegiatan. Pada hasil kegiatan yaitu setelah kami menemukan seseorang untuk dijadikan narasumber, maka dari itu kami memulai dengan menanyakan profil narasumber terlebih dahulu, mulai dari nama, riwayat kehidupan, dan lain sebagainya. Setelah mereka narasumber mengemukakan mengenai profil kehidupannya, langsung saja kami dari pihak peneliti memberikan sebuah pertanyaan berupa soal. Setelah kami memberikan soal tersebut, langsung dijawab oleh seorang narasumber tersebut. Di sini ada narasumber pertama yaitu Deden Mulyanuddin, tempat tanggal lahir Cianjur 20 September tahun 1989, alamat Kampung Cibalagung Mande, riwayat pendidikan SD Kademangan, SMP Matiatul Ulum, MA Matiatul Ulum, dan SDAI Yamisa. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang peneliti berikan kepada narasumber pertama yaitu bagaimana menurut pandangan Bapak, apakah penting mempelajari bahasa Indonesia? Yang kedua, apa saja yang Bapak ketahui mengenai bahasa Indonesia dan apakah Bapak menyukai bahasa Indonesia? Yang ketiga, apakah Bapak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama yang dipakai dalam berinteraksi kehidupan sehari-hari? Yang keempat, bagaimana perasaan Bapak ketika berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Bagaimana perbedaannya dan apakah lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Jawaban yang pertama responden berikan untuk pertanyaan pertama yaitu penting sekali dikarenakan kita merupakan warga negara Indonesia, walaupun memang pada kenyataannya mempelajari atau menggunakan bahasa Indonesia itu tidak semudah mempelajari bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena masyarakat di desa Kademangan tersebut sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi menurut narasumber, meskipun demikian itu tidak mengurangi betapa pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya, jawaban yang kedua yang responden berikan yaitu bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa nasional dan saya menyukai karena jika menggunakan bahasa daerah itu kadang suka kasar, berbeda dengan menggunakan bahasa Indonesia. Menurut responden, lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena jika menggunakan bahasa daerah, terkadang bahasa itu terdengar suka kasar ataupun kurang sopan. Jawaban yang ketiga yaitu karena daerah saya saat ini mayoritas menggunakan bahasa daerah, saya juga menyesuaikan dengan daerah tempat saya tinggal saat ini. Yang keempat, saya nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena seperti apa yang tadi sudah disebutkan, terkadang bahasa daerah itu suka kasar ataupun terdengar tidak sopan. Namun demikian, karena lingkungan masyarakatnya itu sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah, maka Bapak Deden ini pun menyesuaikan dengan lingkungannya tersebut.
sikap bahasa yang terdapat pada narasumber pertama ini menunjukkan sebuah sikap bahasa yang positif. Mengapa demikian? Karena terlihat dari pertama kita memintanya untuk menjadi narasumber, dia bersedia, dan juga bahasa yang dia keluarkan pun terdengar nyaman dan ramah. Selain itu juga dari tadi jawaban narasumber, dia menyebutkan bahwa dia lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Hal itu juga merupakan suatu ciri bahwa Bapak Deden ini memiliki sikap bahasa yang positif. Selanjutnya itu profil responden yang kedua. Nama Yayan Diana, tempat tanggal lahir Cianjur 27 Januari tahun 1984, alamat Kampung Cidama, riwayat pendidikan SD Cidama, SMP Mande, SMK Cilaku, statusnya sudah menikah. Nah, sedangkan narasumber yang kedua ini, beliau menunjukkan sikap bahasa yang negatif. Mengapa demikian? Karena ketika peneliti minta tolong untuk dijadikan narasumber, responden ini menolak, dan cara menolaknya pun menurut peneliti hal itu merupakan tidak layak ataupun kurang pantas untuk didengar. Maka dari itu ini merupakan menunjukkan bahwa narasumber kedua ini memiliki sikap bahasa yang negatif. Selain itu juga dia menyebutkan bahwa dia malu dan tidak bisa karena dia lebih nyaman menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia. Ini merupakan lampiran kegiatan. Di sini ada foto narasumber pertama, narasumber kedua, dan foto perizinan ke Desa Kademangan. Selanjutnya yaitu simpulan, sikap bahasa positif ditandai dengan respon masyarakat yang antusias dan bersemangat ketika akan hendak diwawancarai dan menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan dengan baik dan benar. Sedangkan sikap bahasa negatif ditandai dengan respon masyarakat yang tidak ingin atau menolak untuk diwawancarai ataupun sebagai narasumber. Sarannya setelah penelitian ini yaitu setelah pengabdian ini semoga masyarakat Kampung Lembur Tengah dan Kampung Lembur Kaler bisa lebih antusias dan semangat dalam berkomunikasi memakai bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa daerah. Ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil yaitu dari buku modul Sosiolinguistik ditulis oleh Ibu dosen Cinda Adiningsih SPD MPD. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.